Salam. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini Bapa. Kami mau berterima kasih untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan kembali membaca sebagian dari firman-Mu. Kami sangat bersyukur untuk setiap firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami. Firman yang adalah pedoman hidup kami ini akan memagari kami dari godaan dunia yang sia-sia. Dengan rasa sesal dan malu, kami juga mengakui kesalahan kami. Ampunilah dosa kami. Sekarang kami buka telinga dan hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir menuju negeri yang dijanjikan Tuhan, dalam perjalanan mereka 40 tahun lamanya, mereka sering sekali memberontak. Mereka sering ingkar janji, tidak taat kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka menyembah berhala, bersungut-sungut, hidup melanggar hukum, berulang dilakukan. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan mereka. Banyak mujizat yang mereka saksikan. Tetap saja keras hati mereka, kesalahan berulang, dan berulang kali pula Tuhan mengampuni mereka, berbelas kasih. Namun Tuhan juga menyatakan kejemuannya kepada bangsa itu dan bersumpah bahwa angkatan tersebut tidak akan masuk ke tempat perhentian yang dijanjikan Tuhan. Ayat 10-11 dikatakan, 40 tahun aku jembu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak kecil orang tua kita sudah memperkenalkan kita dengan sosok Tuhan dengan caranya yang terbatas, mengajak kita berdoa, mengikutkan kita ke sekolah minggu, dan akhirnya beranjak dewasa, kita secara pribadi sudah mengakui dan menerima Tuhan di dalam hidup kita. Namun tidak jarang kita juga bersungut-sungut. Kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan karena permintaan kita yang tidak dikabulkannya. Kita menyalahkan Tuhan sebagai penyebab adanya pergumulan yang tidak berhenti menerpa di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita menyalahkan Tuhan yang telah menempatkan kita dalam lingkaran kehidupan yang sulit, keluarga yang sulit, hubungan sesama yang sulit. Seperti di Meriba dan Masa, orang Israel yang menyalahkan Musa, mereka bertengkar dan orang-orang itu mencobai Tuhan hanya karena mereka kekurangan air. Orang Israel marah kepada Musa dan mengatakan, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Kutipan Keluaran 17 ayat 3. Dan mereka juga mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kutipan Keluaran 17 ayat 7.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akibat doa yang tidak dikabulkan, himpitan keadaan, kita marah di dalam doa kita kepada Tuhan. Padahal di dalam berdoa, kita harus menjaga sikap kita agar tetap hormat kepada Tuhan. Tuhan yang berada di sorga, sementara kita ada di bumi. Dia yang memiliki bumi ini. Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Apa yang tidak dapat diatasinya, Ia penuh dengan kemuliaan. Pada saat kita beribadah, berdoa, mendengar firman Tuhan diberitakan, kita harus sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah sikap hormat kita kepada Tuhan. Tetapi jika kita sibuk dengan urusan kita sendiri, maka artinya kita tidak menghormati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bagi kita yang saat ini sedang dalam kondisi kesal akan keadaan, yang sedang dalam kekhawatiran, pasanglah telinga, sekiranya mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, datanglah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, serahkan segala kekhawatiranmu dengan hormat dan percaya kepadanya. Tetaplah taat dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan akan memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur untuk firman yang baru saja kami dengar, yang mengingatkan kami untuk menghormati dan taat kepadamu. Siapakah kami yang layak marah kepadamu, pemilik alam semesta ini? Kami milikmu, kami bersedia diatur olehmu. Ampuni kami yang tidak sabar ini, yang belum dapat melihat maksudmu di setiap lembar perjalanan hidup kami. Sungguh, firman-Mu kembali menguatkan kami. Kami percaya hanya Engkau sajalah penolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.